Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Satria Adi Mulia. Di video kali ini aku membuat donat super lembut. Donatnya menul-menul banget. Karena dunia perdonatan itu lagi heboh banget. Nah ini tuh donatnya aku kasih topping coklat ala Pingkan Mambo. Bahan-bahan yang digunakan ini tuh simple banget. Cocok ya buat ide jualan. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke resep dan cara membuatnya. Siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu, tambahkan dengan 35 gram gula pasir. Untuk susu bubuknya, di sini aku ganti menggunakan Perisala Rome sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian tambahkan dengan 3 gram ragi instan, 1 gram bread improver. Kemudian aduk terlebih dahulu sampai semua bahan keringnya ini tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, lalu tambahkan dengan 1 butir telur. Kalau ditimbang berat telur tanpa cangkang seberat 40 gram. Masukkan air super dingin seberat 110 gram. Nah teman-teman, disarankan banget memasukkan bahan cairan ini tuh secara bertahap ya, untuk berjaga-jaga supaya adonannya itu tidak kelembekan. Lanjut, ini aku mixer menggunakan kecepatan nomor 1 atau paling rendah. Di mixer sampai adonannya menggumpal atau setengah kalis, kurang lebih selama 2-3 menit. Oke teman-teman, ini adonannya sudah setengah kalis. Matikan mixernya terlebih dahulu. Tanda adonannya setengah kalis, terlihat kalau adonannya itu terasa agak lembek, tapi kalau dipegang itu tidak lengket ya teman-teman. Lalu masukkan 30 gram margarin. Dan masukkan juga 2 gram garam. Lanjut di mixer lagi menggunakan kecepatan rendah terlebih dahulu. Di mixer sampai margarin dan garamnya itu tercampur rata dengan adonannya. Kalau semua adonannya sudah tercampur rata, baru naikkan kecepatan mixer ke kecepatan sedang. Aku pakai nomor 2. Di mixer sampai adonannya kalis elastis, kurang lebih selama 8-10 menit. Atau menyesuaikan dengan kecepatan mixernya masing-masing ya. Oke teman-teman, ini adonannya sudah aku mixer selama 9 menit. Sudah terlihat ya adonannya lebih mulus dan juga licin. Ini tandanya adonannya sudah kalis elastis, bisa matikan mixernya. Cek juga kekalisan adonannya dengan cara membentangkan adonannya hingga membentuk selaput tipis yang tidak mudah robek seperti ini. Nah ini yang dinamakan kalis elastis ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya, bulatkan adonan dan padatkan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi atau memperlambat adonannya cepat mengembang dan olesi tipis permukaan atas adonannya menggunakan minyak goreng supaya tidak kering. Langsung aja untuk adonannya dibagi dan ditimbang-timbang. Aku timbang setiap adonannya dengan berat 30-31 gram atau untuk beratnya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lakukan menimbang dan membagi-bagi adonan sampai semuanya habis. Kalau semua adonannya sudah dibagi dan ditimbang-timbang, untuk tahap selanjutnya yaitu meronding. Ronding adonan sampai benar-benar padat dan juga mulus. Bagian bawahnya juga harus terkunci rapat supaya ketika digoreng nanti tidak bocor. Bisa dibantu dengan cara dicubit-cubit seperti ini ya teman-teman. Lakukan meronding dengan cara yang teman-teman bisa. Tapi pastikan hasil adonan yang sudah dironding itu benar-benar padat dan juga mulus. Lakukan meronding adonan secara berurutan sampai semuanya habis. Oke teman-teman, ini semua adonannya sudah aku ronding. Baluri terlebih dahulu menggunakan tepung terigu supaya kelembapannya tetap terjaga. Nah ini adonannya di resting kurang lebih selama 15-20 menit. Setelah adonannya di resting selama 20 menit, untuk tahap selanjutnya yaitu mencetak. Siapkan terlebih dahulu tepung terigu untuk bahan baluran dan juga alat cetakannya. Untuk alat cetakannya, aku pakai cetakan kayu dengan diameter 6 cm. Ambil adonan yang pertama kali dironding, baluri menggunakan tepung terigu. Letakkan adonan yang sudah dibaluri tepung di dalam cetakannya. Nah ini lanjut aja ditekan adonannya secara perlahan atau didegasing untuk mengeluarkan dan meratakan adonannya sehingga gas yang terbentuk di dalam adonan lebih merata. Kemudian bolongi bagian tengahnya menggunakan selongsong benang. Kalau mau bolongannya lebih kecil bisa gunakan tutup pulpen. Letakkan adonan yang sudah dicetak pada alas kue seperti ini. Ini tuh gunanya untuk mempermudah mengangkat adonan saat digoreng.
Lakukan mencetak adonan secara berurutan sampai semuanya habis. Oke teman-teman, ini semua adonannya sudah aku cetak ya. Untuk tahap selanjutnya yaitu di proofing. Untuk teknik proofing kali ini, adonannya aku tutup menggunakan plastik seperti ini. Di proofing sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Oke teman-teman, ini setelah aku proofing selama 1 jam 40 menit. Terlihat ya adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Jadi waktu proofing itu tidak bisa berpatokan dengan waktu. Sesuaikan dengan suhu sekitar. Kalau suhu sedang panas, waktu proofing berjalan lebih cepat, begitu juga sebaliknya. Kalau cuaca sedang dingin, waktu proofing berjalan lebih lambat. Untuk tahap selanjutnya yaitu menggoreng. Goreng pada minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan terlebih dahulu dengan suhu antara 160 sampai 170 derajat. Untuk teknik menggoreng cukup 1 kali balik, maksimal 2 kali balik ya, supaya donatnya tidak terlalu menyerap minyak. Goreng sampai kedua sisinya kecoklatan atau sampai matang. Kalau sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng donat berikutnya. Biarkan donat benar-benar dingin baru bisa diberi topping. Nah, untuk topping donat kali ini tuh aku membuat donat topping coklat ala pingkan mambo. Sebelumnya di sini sudah aku didihkan air. Nah, ini kondisi api kompornya sudah mati ya. Masukkan wadah yang berisi coklat batang yang sebelumnya sudah aku potong-potong kecil. Ini beratnya 100 gram. Tambahkan dengan butter sebanyak 25 gram. Lanjut ini dilelehkan dengan cara ditim seperti ini. Ditim sampai coklat batangnya meleleh. Oke teman-teman, seperti ini sudah cukup ya. Ini coklat batangnya sudah meleleh. Lanjut beri topping donat menggunakan coklat yang sudah dilelehkan. Lakukan menoping donat sampai semuanya habis. Oke teman-teman, ini donatnya semuanya sudah aku beri topping ya. Jadi teman-teman, walaupun coklat batangnya dicampur menggunakan butter, ini tetap coklatnya ngeset ya. Supaya tampilannya lebih menarik, ini aku alasi menggunakan paper cup dan pastinya juga meningkatkan harga jualnya. Kemudian tata donat yang sudah diberi topping pada box dengan ukuran 25 x 25. Satu boxnya isi 9 buah donat. Satu resep dapat 14 sampai 15 buah donat dengan berat 30 sampai 31 gram. Dan untuk harga jualnya bisa menyesuaikan dengan modal yang teman-teman keluarkan ya. Karena pastinya harga bahan di setiap daerah pastinya berbeda-beda. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu kembali di video berikutnya.